Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, nampak terlihat Anita sedang berada di dapur. Ia berakting lagi. Si pelakor Anita ia berpura-pura menangis. Hetal yang ada di dapur ia bertanya apa yang terjadi. Anita menjawab, "Aku merindukan ibuku. Ibuku selalu memberiku uang yang banyak di saat aku memasak banyak makanan." Hetal merasa kasihan kepada Anita. Kemudian Hetal memberikan uang 400.000 kepada Anita. Anita berpura-pura menolak. Akan tetapi pada akhirnya Anita mengambil uang itu. Setelah itu Anita pergi dengan bahagia. Beberapa saat kemudian Kokila meminta Anita untuk menunjukkan hadiah uang kepadanya karena waktu kompetisi sudah habis. Kemudian Anita menunjukkan uang dari Hetal dengan pedenya. Anita mengatakan, "Aku adalah pemenangnya." Tetapi Kokila meminta menunggu. Kemudian Kokila meminta Gopi untuk menunjukkan uang yang ia dapatkan. Gopi memberikan koin yang telah diberikan oleh nenek. Anita tersenyum karena Gopi hanya mendapatkan koin yang tidak berharga. Setelah itu Anita meminta Kokila untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Kemudian Kokila mengumumkan bahwa Gopilah yang menang. Karena Gopi dinyatakan banyak membawa berkah dan Gopi dinyatakan sebagai menantu yang sangat baik, Urmila dan Rasi datang. Mereka berdua mengucapkan selamat kepada Gopi. Kemudian Urmila berpamitan untuk pulang. Sementara Anita ia mulai berdebat dengan Kokila. Anita menjelaskan seorang wanita hanya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah menantu yang paling baik, tetapi juga harus menunjukkan sebagai istri yang sangat baik. Kokila meminta Anita untuk menjelaskan apa maksudnya. Anita berkata kepada Kokila, "Biasanya Ahem selalu tertawa saat ia bersama ada di sampingku. Akan tetapi setelah menikah dengan Gopi, Ahem menjadi pribadi yang diam. Itu berarti Ahem tidak bahagia dengan Gopi. Aku tahu sulit untuk menjadi istri yang sangat baik." Gopi langsung menangis di saat ia mendengar semua perkataan si pelakor Anita. Kokila menjawab, "Tentu saja Ahem bahagia dengan istrinya Gopi." Kemudian Anita berkata lagi kepada Kokila, "Aku sudah menerima tantangan Bibi. Sekarang Bibi yang harus menerima tantanganku. Kita akan menguji apakah Ahem suka dekat denganku atau dekat dengan Gopi." Kokila pun setuju. Di saat bersamaan, bel pintu pun berdering. Ternyata Sapita dan Sarikahlah yang datang. Rasikah memberitahu Kokila tentang perlombaan bernyanyi yang akan diadakan esok hari. Kemudian Kokila mendaftarkan nama Gopi dan Anita untuk perlombaan bernyanyi. Anita menjadi tegang di saat ia mendengar semua itu. Setelah itu Sapita dan Sarikah pergi. Di saat bersamaan Anita turun. Kokila mulai mengejek Anita. Kemudian Kokila memuji Gopi yang sangat pandai bernyanyi. Kemudian Anita menantang Kokila, "Aku pasti akan memenangkan perlombaan ini." Rasi bertanya-tanya mengapa Anita percaya diri dengan perlombaan ini. Beberapa saat kemudian, Gopi bernyanyi untuk memuji Kanaji. Tiba-tiba Ahem turun ketika mendengar nyanyian Gopi. Jadi Ahem mulai berjalan menuju kuil dan melihat Gopi sedang bernyanyi. Gopi berbalik dan melihat Ahem. Ahem meminta maaf kepada Gopi. Akan tetapi Gopi mengabaikan Ahem dan berjalan pergi. Ahem merasa kesal, sementara Gopi ia merasa tidak enak karena ia telah mengabaikan suaminya sendiri. Sebab Gopi telah berjanji kepada Rasi bahwa ia akan mengabaikan Ahem. Di sisi lain Rasi sedang memberitahu ibunya. Ia memberitahu Gopi dan Anita akan daftar perlombaan menyanyi.
Mereka sangat senang karena Gopi sangatlah pandai bernyanyi. Rasi berbicara kepada ibunya, akan tetapi Anita sangatlah berbakat dan sangat licik. Jadi Anita bisa melakukan apa saja untuk memenangkan perlombaan ini. Urmila meminta Rasi untuk Anita agar memakan kecubung, sehingga membuat suara Anita menjadi jelek, sehingga Anita tidak bisa menang dalam perlombaan bernyanyi. Rasi merasa senang dan setuju terhadap ide ibunya. Beberapa saat kemudian, Rasi mendapatkan ide untuk menjalankan idenya. Di dalam kamar, Anita terbangun. Ia memutuskan akan mengganggu Gopi yang sedang melakukan puja. Sementara Rasi, ia memulai rencananya. Ia memasukkan sindur ke dalam ladu yang ada di kuil. Rasi bahagia dan membayangkan di saat Anita bernyanyi dengan suara jelek. Tiba-tiba Gopi datang. Rasi kaget dan ia pun bergegas langsung menyembunyikan ladu itu. Gopi melihat ada sindur di tangan Rasi. Rasi berbohong kepada Gopi dan berjalan pergi. Kemudian Gopi menemukan ladu yang hilang dan sindur di lantai. Jadi Gopi mulai curiga kepada Rasi. Rasi datang ke kamar Anita. Ia pun mengetuk pintu kamar Anita. Gopi pun datang ke sana dan bertanya kepada Rasi tentang ladu tersebut. Di saat bersamaan, Anita membuka pintu. Kemudian Rasi memberikan ladu itu sebagai perasan. Tetapi Gopi malah merebut ladu tersebut. Gopi berkata kepada Anita, "Ini bukan perasan, aku akan mengambilkan ladu lain." Anita menjawab, "Tidak apa-apa, aku sedang latihan bernyanyi, jadi nanti saja aku akan makan." Setelah itu Anita menutup pintu. Kemudian Gopi dan Rasi pergi. Gopi bertanya kepada Rasi, "Mengapa kamu berbuat curang? Tenggorokan Anita akan sakit dan Anita akan kehilangan suaranya jika ia memakan sindur itu. Aku ingin menang tetapi tidak dengan cara yang kotor." Rasi menegur Gopi. Rasi berkata, "Kamu tidak tahu Anita itu wanita yang jahat dan licik. Aku yakin Anita pasti akan melakukan sesuatu untuk membuatmu kalah." Kemudian Rasi pergi dengan marah. Gopi menjadi sangat khawatir. Sementara di dalam kamar, Anita sedang memikirkan rencana jahat untuk mengalahkan Gopi. Di sisi lain, Gopi sedang membuat teh. Kemudian Gopi pergi. Di saat Kokila memanggilnya, Anita datang ke dapur. Kemudian ia melihat teh Gopi. Anita mendapat ide jahat. Ia memasukkan saus ke dalam gelas Gopi. Di saat bersamaan, Gopi kembali. Ia melihat Anita sedang membuka pendingin. Anita ia berpura-pura meminum air. Kemudian Anita bersembunyi di luar untuk mengawasi Gopi. Di saat Gopi hendak akan meminum teh itu, tiba-tiba pelayan datang. Ia memberitahu Gopi bahwa Nyonya Kokila ingin meminum teh. Jadi Gopi memberikan tehnya kepada pelayan untuk diberikan kepada Kokila. Anita ia keluar dari tempat persembunyiannya. Ia sangat kaget ketika ia melihat itu. Kemudian Anita bergegas mengambil teh itu dari pelayan. Kemudian ia meminta Gopi untuk membuat teh yang baru. Gopi merasa aneh ketika ia melihat kelakuan Anita. Beberapa saat kemudian, Anita masih memikirkan cara yang licik untuk mengalahkan Gopi. Kemudian Anita melihat Gopi sedang membawa pakaian ke kamar. Anita bergegas pergi ke dapur, lalu ia memasak cabai kering. Cabai itu mengeluarkan asap dan aroma yang sangat pedas. Lalu Anita menutup hidung dan mulutnya. Kemudian Anita bergegas pergi dari dapur. Selang beberapa saat, Gopi ia sangat kaget di saat ia baru datang ke dapur. Gopi mulai batuk-batuk karena ia telah menghirup asap yang sangat pedas. Kemudian Gopi mematikan kompor. Pelayan datang ke sana lalu ia membawa Gopi pergi dari dapur. Setelah itu Gopi datang ke kamar dengan membawa segelas teh untuk Ahem. Ahem menjadi khawatir ketika ia melihat Gopi batuk-batuk.
Rasi datang ke sana dan ia bertanya kepada Gopi, "Apakah kamu baik-baik saja?" Gopi menjadi khawatir karena dirinya tidak bisa menjadi yang terbaik dalam perlombaan bernyanyi. Ahem bertanya tentang perlombaan bernyanyi itu. Rasi menjawab, Bibi Kokila telah mendaftarkan Anita dan Gopi untuk perlombaan bernyanyi. Kemudian Rasi membawa Gopi untuk meminum obat. Sementara si pelakor Anita, ia merasa sangat senang karena rencananya telah berhasil. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.